Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Untuk menghasilkan energi listrik dengan kapasitas yang besar, banyak negara di dunia membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN. Salah satu negara itu adalah Turki. Untuk membangun PLTN, Turki bekerja sama dengan Rusia. Biaya yang dibutuhkan dalam proyek pembangunan itu mencapai ratusan triliun rupiah. Berikut adalah mega proyek nuklir Turki-Rusia. Pembangkit listrik tenaga nuklir adalah jenis pembangkit listrik yang menggunakan reaksi nuklir untuk menghasilkan energi listrik. Dibandingkan dengan sumber energi lainnya, nuklir memiliki beberapa kelebihan, seperti kapasitas yang besar. PLTN mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas yang jauh lebih besar daripada sumber energi listrik konvensional. PLTN juga tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, seperti CO2. Sehingga, dapat dikatakan bahwa nuklir merupakan sumber energi yang ramah lingkungan. Karena kelebihan dari PLTN, banyak negara di dunia yang sudah dan sedang membangun PLTN tersebut. Terdapat sekitar 440 reaktor tenaga nuklir yang beroperasi di 32 negara. Jika digabungkan semua, maka reaktor nuklir itu memiliki kapasitas total sebesar 390 GB elektrikal. Saat ini, sekitar 60 reaktor sedang dibangun di 15 negara. Sebagian besar pembangunan reaktor nuklir terkonsentrasi di Asia, terutama di India dan di Cina. Menurut International Energy Agency, peningkatan pemasangan energi nuklir dari tahun 2020 hingga 2050 mendatang meningkat sebesar 43% dengan kapasitas mencapai 590 GB. Salah satu negara yang saat ini sedang membangun PLTN adalah Turki. PLTN yang sedang dibangun bernama Akkuyu Nuclear Power Plant. Proyek pembangkit nuklir terbesar di Turki ini dirancang memiliki 4 reaktor nuklir dengan kapasitas total sebesar 4.800 MW. Saat ini, Turki sedang membangun reaktor keempat. Tujuan Turki membangun PLTN Akkuyu adalah untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang semakin meningkat serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Proyek ini juga merupakan implementasi dari visi Turki yaitu Zero Emission pada tahun 2053. Dengan adanya proyek PLTN Akkuyu, Turki juga menciptakan lapangan kerja, memberikan manfaat ekonomi, serta memajukan teknologi nuklir bagi Turki sendiri. Meski begitu, pembangunan PLTN Akkuyu juga menuai kontroversi dan kritik dari beberapa pihak yang khawatir dengan potensi risiko keamanan dan lingkungan di sekitarnya. Untuk membangun PLTN di suatu negara harus melalui banyak proses karena PLTN memiliki struktur yang kompleks dan membutuhkan persyaratan yang ketat dalam pembangunannya. PLTN juga memiliki struktur bangunan yang dirancang dengan sangat hati-hati untuk memastikan keselamatan dan keamanan selama beroperasi. Mega proyek Akkuyu Nuclear Power Plant merupakan hasil perjanjian antara pemerintah Turki dan perusahaan energi asal Rusia, yakni Rosatom. Pencarian energi nuklir oleh Turki dimulai pada akhir 1950-an. Setelah berbagai upaya, akhirnya pada tahun 2008 Turki mengubah strategi sehingga memungkinkan vendor untuk memiliki pabrik tersebut. Vendor akan diberi wewenang untuk membangun, memiliki, dan mengoperasikan PLTN dengan masa pakai 60 tahun ditambah kemungkinan perpanjangan 20 tahun hingga penonaktifannya. Rosatom juga akan memasok bahan bakar, mengelola limbah yang dihasilkan, serta membantu Turki membangun sumber daya manusia yang diperlukan. Sebagai imbalannya, Turki akan menyuplai air pendingin untuk PLTN ini serta berkomitmen untuk membeli listrik yang dihasilkan selama 15 tahun dengan tarif tetap sebesar 12,35 sen dolar per kilowatt-jam. Pembangunan PLTN Akkuyu dimulai pada tahun 2018 yang diperkirakan akan selesai pada Mei tahun 2023. Biaya pembangunannya memiliki nominal yang sangat fantastis,
yakni mencapai 20 miliar dolar AS atau setara dengan 290 triliun rupiah. Proyek ini merupakan proyek dengan nilai investasi terbesar yang pernah dikerjakan oleh Rosatom, di mana 99% saham pada PLTN Akuyu merupakan milik Rosatom. Rosatom adalah perusahaan energi nuklir Rusia yang didirikan pada tahun 2007. Sejarah Rosatom dapat dilacak sejak awal abad ke-20 ketika negara Rusia pertama kali memulai penelitian nuklir. Pada 1932, Uni Soviet membentuk Komite untuk Penelitian Nuklir dan membangun pusat penelitian nuklir pertama di dunia yang dikenal sebagai Institut Fisika dan Teknologi Moskow atau yang disingkat MIP. Lalu, pada 1942 MIP berhasil memproduksi plutonium dan pada tahun 1949 Uni Soviet meledakkan bom atom pertamanya. Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, perusahaan negara yakni Rosenergoatom dibentuk untuk mengelola semua kegiatan energi nuklir di Rusia. Lalu, pada tahun 2007 Rosatom dibentuk sebagai Badan Pengelolaan Energi Nuklir serta untuk mengkoordinasikan semua aktivitas nuklir di Rusia, termasuk produksi, pengembangan, penelitian, dan pemasaran teknologi nuklir. Sejak saat itu, Rosatom telah berkembang menjadi salah satu perusahaan energi nuklir terbesar di dunia dan terlibat dalam semua aspek industri nuklir, mulai dari pembangkit listrik nuklir, pengelolaan limbah nuklir, hingga penelitian dan pengembangan teknologi nuklir baru. Rosatom juga merupakan produsen terbesar bahan bakar nuklir di dunia. Pada proyek Akuyu Nuclear Power Plant, jenis reaktor yang digunakan adalah VVER 1200. Reaktor tersebut adalah versi terbaru dari reaktor tipe VVER Rusia. Reaktor ini telah diuji coba dan dioperasikan secara komersial di beberapa negara, termasuk Rusia, Cina, India, dan Belarus. Sebagian besar pembangkit listrik tenaga nuklir di seluruh dunia menggunakan reaktor air tekan atau Pressurized Water Reactor, PWR. Reaktor PWR yang beroperasi saat ini dibagi menjadi dua tipe utama, yaitu tipe Barat, Amerika dan Eropa, dan tipe Rusia, VVER. VVER adalah jenis reaktor nuklir yang dikembangkan oleh Rosatom dan sebelumnya oleh Uni Soviet. Pengembangan VVER dimulai pada tahun 1955 ketika Uni Soviet memutuskan untuk mengembangkan reaktor yang menggunakan air sebagai pendingin utama dan moderator. Pada tahun 1960, Uni Soviet berhasil mengoperasikan reaktor PWR pertamanya. Sejak saat itu, berbagai jenis reaktor PWR dikembangkan. Reaktor VVER 1200 merupakan pengembangan dari reaktor VVER 1000. Reaktor VVER 1200 memiliki efisiensi termal yang tinggi sehingga reaktor ini dapat menghasilkan lebih banyak listrik dengan menggunakan jumlah bahan bakar yang lebih sedikit. Selain itu, VVER 1200 juga tahan lama dan dapat beroperasi hingga 60 tahun. Reaktor ini juga dapat beroperasi hingga 18 bulan tanpa pengisian ulang. Reaktor ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur keselamatan tambahan, seperti sistem perlindungan melawan kecelakaan, sistem pendingin darurat, dan sistem pemadaman otomatis. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Giving me wind